Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya Budi Sujati, dosen pendidikan sejarah, STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, saat ini mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas pada pertemuan yang kedua, semester 1, kita akan membahas mengenai perjalanan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adapun capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama, agar mahasiswa itu mengetahui bagaimana sih perjalanan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemudian, mahasiswa dapat memiliki jiwa pantang menyerah dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, mampu mengapresiasi jasa para pahlawan dalam mendirikan negara Indonesia. Berikutnya, kalian sebagai warga negara harus mampu menghayati nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal historis, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jika kita masuk pada materi ini, saya masuk pada latar belakang terjadinya kemerdekaan. Kita lihat, pada waktu itu adanya Perjanjian Wina tahun 1942. Jadi isi dari perjanjian itu adalah negara-negara sekutu itu bersepakat bahwa apabila Jepang itu kalah dalam perang, maka mereka bersepakat untuk mengembalikan pemilik koloninya masing-masing jika bangsa Jepang berhasil diusir. Nah, itu sesuai dengan Perjanjian Wina. Selanjutnya, ketika Jepang mulai terdesak, satu persatu daerah yang mereka kuasai, mulai dari Pasifik, mulai dari Vietnam, Malaysia, sampai ke Indonesia, terutama ketika menjelang tahun 1945, sebagian wilayah itu sudah dikuasai oleh sekutu. Salah satunya adalah Australia dapat mendarat di Makassar, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, Morotai, dan Irian Barat. Selanjutnya, pada 23 September 1945, Inggris dan Belanda mendarat Aceh. Selanjutnya, pada 15 September itu sebelumnya di Jakarta, tahun 1945. Nah, kehadiran tentara sekutu ini diboncengi oleh NICA, Netherlands Industrial Civil Administration, atau NICA, seperti itu. Nah, pada waktu itu ketika negara-negara sekutu mengalami kemenangan, maka Ratu Wilhelmina sebagai ratu dari Belanda itu melakukan pidato yang menegaskan bahwa di kemudian hari itu akan dibentuk negara persemakmuran atau Commonwealth yang anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Itu kronologinya. Nah, selanjutnya ketika
Indonesia ini sudah memproklamirkan kemerdekaannya, maka negara-negara sekutu ini, terutama Belanda, itu tidak menginginkan Indonesia merdeka dengan seutuhnya. Maka mereka kembali mulai melakukan perlawanan terhadap rakyat Indonesia. Nah, sini ada 3 peristiwa yang Bapak jelaskan. Salah satunya adalah peristiwa 10 November. Kalian mungkin sudah paham 10 November itu sebagai dilaksanakan di Indonesia sebagai Hari Pahlawan karena memperingati bagaimana sih jasa-jasa pahlawan dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya 20 Oktober 1945. Itu terjadi pertempuran Palaga di Ambarawa. Nah, awal ceritanya, pertempuran ini pada waktu itu tentara sekutu yang hendak melepaskan tawanan perang yang pada waktu dulu ditahan oleh tentara Jepang itu mau dilepaskan, namun oleh sekutu yang diboncengi oleh Hinika ini memberikan persenjataan kepada para tahanan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya masyarakat sekitar atau masyarakat Semarang pada waktu itu tidak terima dan terjadilah perlawanan seperti itu. Sekitar 1 tahun berikutnya, tanggal 23 Maret 1945, di Bandung juga adanya perlawanan rakyat Bandung terhadap bangsa Belanda, yaitu yang dinamakan dengan Bandung Lautan Api. Nah, itu peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan. Kalau tadi sebelum kemerdekaan, nah itu peristiwa-peristiwanya. Maka setelahnya kita akan masuk pada zaman Jepang. Nah, kalau kita lihat, Jepang itu mulai menguasai Indonesia semenjak menduduki wilayah Tarakan. Tarakan di Kalimantan Timur dulu, sekarang sudah masuk ibu kota provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 11 Januari. Kemudian 2 bulan berikutnya, pada 1 Maret 1942, baru Jepang mendarat di Eretan Indramayu. Nah, selanjutnya 4 hari berselang, itu Jepang bergerak menyerbu Bandung dari arah utara, yang dimulai dari Subang dulu, kota Subang, kemudian bergerak menuju Ciater, dan pada hari berikutnya, tanggal 6 Maret dan 9 Maret, Bandung dapat dikuasai oleh orang-orang Jepang. Nah, singkat cerita, setelah beberapa wilayah itu dikuasai oleh Jepang, maka pada tanggal 8 Maret itu, Jenderal Terpurten menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Letnan Jenderal Imamura. Nah, Jepang itu langsung membentuk 3 pemerintahan militer. Yang pertama itu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk wilayah Sumatera. Kemudian yang kedua, itu Angkatan Darat untuk wilayah Jawa dan Madura, itu berpusat di Jakarta. Kemudian yang ketiga, Angkatan Laut, itu untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, berpusat di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan sekarang. Nah, ini tadi yang sudah Bapak jelaskan, pendaratan bangsa Jepang di Eretan, Indramayu, kemudian masuk ke kota Subang, kemudian ke Lembang, Bandung. Kalau dari Batavia atau Jakarta,
itu untuk menguasai Butenzob atau daerah Bogor sekarang. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Untuk wilayah Sumatera, pusat militernya berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Untuk arsiran yang kedua, berada di Jakarta, untuk Pulau Jawa dan Madura. Untuk arsiran yang ketiga, Kalimantan, Sulawesi, Maluku berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih sikap tokoh-tokoh atau tokoh nasionalis terhadap Jepang itu? Nah, sebelum kita masuk pada sikapnya mereka atau tokoh-tokohnya, maka pada waktu itu, terutama masyarakat Indonesia itu masih mempercayai adanya ramalan Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini mengatakan bahwa pada suatu hari nanti di Indonesia ini akan kedatangan orang Kate. Atau mungkin Kate istilahnya mungkin orang pendek ya. Kate yang akan dapat mengusir orang-orang Eropa. Nah, pada waktu itu mungkin orang Kate menurut mereka adalah bangsa Jepang. Gitu. Selain itu, adanya ramalan Jayabaya juga adanya informasi kemenangan bangsa Asia atas bangsa Eropa. Salah satunya adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Jadi dulu itu adanya mitos bahwa bangsa Eropa itu tidak bisa dikalahkan oleh bangsa Asia. Namun mitos tadi dapat dipatahkan atau dapat dikalahkan oleh kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi dengan adanya kemenangan Jepang atas Rusia, maka orang-orang Asia ini memiliki semangat bahwa orang Asia bisa mengalahkan orang Eropa. Nah, baru masuk pada tokoh-tokohnya. Nah, pada waktu itu, tokoh-tokoh yang memberikan sikap, salah satunya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, dan lain-lain sebagainya. Adapun sikap mereka adalah mereka itu kooperatif. Jadi mau bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Nah, ini kebalikannya dari sikap-sikap tokoh nasionalis. Ketika pada waktu Belanda berkuasa, Soekarno dan kawan-kawan ini mereka bersikap non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sedangkan dengan Jepang mereka mau bekerja sama. Nah, adapun salah satu bukti nyata dari sikap kooperatif tersebut yaitu dengan dibentuknya propaganda yang dikenal dengan propaganda 3A. Itu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Nah, propaganda ini sebenarnya adalah motif terselubung bagi Jepang. Motifnya seperti apa? Karena Jepang ini pada hakikatnya mereka ingin mendapatkan dukungan atau simpati dari rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia ini mampu atau mau membantu Jepang dalam mengatasi perang Asia Timur Raya. Kita lihat di Asia Timur Raya ini Jepang sendirian melawan tentara sekutu. Nah, salah satu strateginya tadi. Jadi dengan mendapatkan simpati, dengan adanya simpati, maka diharapkan rakyat Indonesia mau bergabung dengan tentara Jepang untuk melawan tentara sekutu. Nah, itu dari nasionalis sekuler. Selanjutnya, selain itu juga membentuk PUTRA, Pusat Tenaga Rakyat. Jadi, Pusat Tenaga Rakyat ini, jadi rakyat ini dikumpulkan, kemudian digembleng, dan diberikan model pelatihan militer.
yang pada akhirnya ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia bahwa menghadapi lawan-lawan masyarakat Indonesia atau sekutu atau Jepang ini dapat memberikan atau dapat informasinya dari Jepang itu sendiri, seperti itu. Nah, sedangkan dari nasionalis Islam, jadi umat Islam juga ingin memberikan sebuah sumbangsih terhadap pembentukan negara Indonesia. Nah, salah satunya itu Jepang itu masih tetap mengizinkan MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia untuk tetap berdiri, yang sebelumnya pada masa Belanda, terutama tahun 1937, itu dilarang oleh Hindia Belanda. Nah, setelah itu baru diizinkan oleh bangsa Jepang di bawah pimpinan Mas Mansur dari Muhammadiyah. Nah, beberapa tahun berikutnya, pada 22 November 1943, maka Majelis Islam ala Indonesia ini berubah menjadi Masyumi, menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia, di bawah pimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Nah, pada waktu itu Masyumi merupakan salah satu wadah pemersatu umat Islam. Jadi dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Matlaul Anwar, dari Al-Ittihadul Islamiyah, dari organisasi Islam lainnya itu bersatu dalam rumah Masyumi. Nah, selanjutnya pada masa Jepang juga, tahun 43, itu Nahdlatul Ulama Muhammadiyah itu diizinkan kembali untuk berdiri, yang sebelumnya itu sempat dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, kita masuk pada periode atau peristiwa waktu, berkaitan mengenai waktu, informasi mengenai menjelangnya kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lihat tanggal 6 Agustus itu kota Hiroshima. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus kota Nagasaki itu dibom atom oleh sekutu, dalam hal ini oleh Amerika. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini berganti menjadi nama PPKI. Dari Dokoritsu Junbi Chosakai menjadi Dokoritsu Junbi Inkai. Nah, yang awalnya mungkin lebih masuk kepada hal-hal yang berkaitan mengenai non-teknis, kalau PPKI berkaitan dengan teknis, bahkan lebih ke lapangan, panitianya itu sendiri, itu berganti nama. Nah, 3 hari berikutnya, 10 Agustus itu, Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang menyerah kalah. Jadi informasi yang beredar bahwa Jepang ini mengalami kekalahan. Nah, 1 hari sebelumnya, sebelum Sultan Syahrir ini mendengar kekalahan Jepang, tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widioningrat itu diterbangkan ke darat Vietnam untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi. Nah, dikabarkan juga Jepang mengalami kehancuran dan mengizinkan Indonesia itu merdeka tanggal 24 Agustus. Jadi dulu itu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia itu 24 Agustus. Selisih 6 hari
dengan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Gitu. Nah, baru kemudian tanggal 15 Agustus 1945 secara resmi Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis daerah yang dikuasai oleh Jepang berdasarkan Perjanjian Wina 1942, maka daerah yang dulunya dikuasai oleh Jepang maka dikembalikan kepada koloni-koloni sebelumnya. Untuk wilayah Hindia Belanda otomatis dikuasai oleh bangsa Belanda. Nah, selanjutnya, satu hari berikutnya setelah mendengar Jepang resmi menyerah, maka Soekarno dan Hatta diculik oleh tokoh-tokoh muda, itu berada di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Nah, alasannya tokoh-tokoh muda menculik Soekarno agar Soekarno ini tidak disusupi oleh orang-orang yang pro Belanda atau pro Jepang, dan agar Soekarno untuk segera mungkin untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada jam 10 itu panitia persiapan kemerdekaan itu mengadakan pertemuan untuk membahas proklamasi. Nah, di hari yang sama juga terjadinya perumusan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus. Jadi menjelang tengah malam di kediaman Laksamana Maeda. Nah, adapun pembela tanah air atau PETA, para tokoh nasional dan rakyat Jakarta itu mengorganisasikan pertahanan di kediaman Soekarno. Nah, tujuannya apa? Agar rumah Soekarno ini aman dan pada esok harinya agar Soekarno ini tidak ada gangguan atau tidak ada halangan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian setelah itu, setelah bangsa Indonesia merdeka, maka selebaran-selebaran berisi kemerdekaan dibagi-bagikan kepada masyarakat Jakarta dan disiarkan melalui dari mulut ke mulut, dari radio. Adapun untuk luar negeri, yaitu ada Malik mengirimkan pesan singkat proklamasi ke negara-negara tetangga atau negara-negara sahabat. Nah, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Nah, itulah pembahasan mengenai pertemuan yang ketiga dari materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengenai perjalanan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan. Nah, harapannya kalian sebagai warga negara, kalian sebagai generasi penerus bangsa bisa meneladani, bisa memahami nilai-nilai historis, bagaimana sulitnya orang-orang terdahulu itu untuk mencapai kemerdekaan. Nah, harapannya dengan mempelajari materi ini, kalian bisa lebih bersikap menghormati, menghayati nilai-nilai Pancasila yang telah dibentuk dan dirumuskan dalam sidang BPUPKI, kemudian dilanjutkan oleh PPKI, dan menjadi sebuah falsafah hidup bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika kalian ada yang mau ditanyakan, silakan kalian berikan komentar
di link di deskripsi. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, sebelum Bapak menutup, terima kasih sudah menyimak materi kita pada pertemuan ini. Harapannya kalian tetap menjadi warga negara yang mendukung Pancasila tanpa terkecuali. NKRI harga mati. Salam humaniora. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.